لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu di Sendayan, Kantor Utara, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini, di hari Ahad di ujung pekan, kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga Allah lapangkan hati kita, tambah ilmu kita, dan berkahi umur serta amal kita. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah dikaruniakannya. Sebab menuntut ilmu ini adalah seperti jihad fisabilillah. Sebagaimana jihad memerlukan orang-orang yang kuat tekadnya dan kuat fisiknya dan tinggi azamnya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita bagian dari hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa kuat di dalam jihad menuntut ilmu ini. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberi. Semoga nikmat ini semakin bertambah insyaallah taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang diajar langsung oleh Jibril, menerima wahyu dari Allah SWT, tapi masih tetap berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Rabbi tambah ilmu. Maka kita pun mengucapkan Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahlah ilmu kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral kiram, masih dalam kitab wudu, babu man lam yarudhu. Ini masih riwayat-riwayat yang mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai judul bab. Sampai kita terakhir pada bahwa Ibnu Umar wa asar Ibnu Umar basratan fakharja mihaddam wa lam tawadda. Ibnu Umar mencet tonjolan di mungkin semacam jerawat atau semacam apalagi yang ada isi itu, ya jerawat lah ya, semacam jerawat, dan keluar darah daripadanya, keluar darah, maka dia hanya tidak berwudu lagi, walam yatawadda, berarti masih karena tidak keluar dari salah satu dua jalan, maka tidak membatalkan wudu. Kan masalah ini sudah kita sebutkan bahwa para ulama dalam hal ini ada yang melihat dari apa yang keluar, asal keluar dari jalan manapun, tapi yang biasa keluar itu membatalkan wudu. Ada yang melihat dari sisi tempat keluarnya, asal dari kedua jalan apapun yang keluar batal, dari selainnya tidak batal. Andainya la qadarullah keluar misalnya mohon maaf ya, buang air besar, dia keluar dari dua jalan, misalnya orang yang sudah tidak berfungsi ininya, keluar, bagi yang pendapat ini tidak membatalkan wudu karena tidak keluar dari dua jalan. Dan ada yang pendapat ketiga, dan ini yang umumnya para ulama sebagian besar, yaitu dari dua jalan dan yang biasa keluar darinya. Jadi keluar dari jalan, dua jalan, dan yang biasa keluar daripadanya. Wallahu taala alam.
Nah sekarang Ibnu Umar, ini Imam Al-Bukhari nak menyebutkan pendapat para ulama di awal bab ini, kemudian baru setelah itu disebutkan dalil-dalilnya yang dari hadis yang menjadi usul dalam bab ini. Kemudian beliau berkata, wa bazaqa ibnu Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Ibnu Abi Aufa yaitu Abdullah ibn Abi Aufa, anak sahabat, dia sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi SAW. Bazaqa daman, dia membuang dahak bercampur darah dalam salatnya. Famadha fi salatihi, dia terus melanjutkan salat. Berarti keluar darah dari mulutnya, karena dahak keluar dari mulut, maka tidak batal salatnya. Berarti tidak batal wudunya. Berarti keluar darah dari mulut bagi dia tidak membatalkan salat. Membatalkan wudu. Taib, famadha fi salat, dia meneruskan, wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laisa alaihi illa ghaslu mahajimih. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, anak sahabat Nabi, beliau berkata demikian juga Al-Hasan, yaitu Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri Abu Sa'id, yang Imam Al-Hasan dikenal Imam Al-Hasan Al-Basri, fi man yahtajim, tentang orang yang berbekam. Bekam mengeluarkan darah. Maka katanya laisa alaihi illa ghaslu mahajimih, dia tidak berkewajiban kecuali membasuh tempat yang dibekam itu, tempat yang dibekam. Kalau yang dibekam itu punggung, berarti dia cukup membasuh punggungnya, atau kalau seandainya kepala, membasuh tempat yang dibekam itu, atau yang menggantikannya. Selain ganti basuh adalah dengan dilap, karena mungkin langsung pula dibasuh kan tidak boleh ya, bekam tidak boleh langsung dibasuh. Nah, jadi dilap dengan dengan tisu atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Sekarang al-Imam masalah al-hijamah nanti akan ada bab khususnya tentang itu insyaallah taala. Qala rahimahullah, hadatsana Adam ibn Abi Iyas. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani. Adam bin Abi Iyas al-Asqalani qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin. Ini Adam bin Abi Iyas. Kalau Musa ibn Ismail at-Tabuzaki ini guru Imam Al-Bukhari yang junior sekali. Kalau ini Adam bin Abi Iyas termasuk gurunya yang paling senior, yang paling tua. Makanya sanadnya di sini pendek. Qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dhi'bin, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'b al-Madani, yaitu juga penulis kitab Al-Muwatta. Dia lebih tua dari Imam Malik ibn Anas rahimahumullah taala. An Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi. Ini juga bil munasabah Ibnu Abi Dhi'b dengan Imam Malik kurang akrab sedikit, kurang akrab, yang namanya ada semacam apalah. Jadi kalau tuan-tuan lihat nanti antara sebagian ustaz dengan sebagian ustaz, walaupun dua-duanya berada di atas kebenaran insyaallah taala, tapi kadang tidak akrab. Nah, itu hal biasa. Itu hal biasa walaupun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Berlomba dalam ilmu jangan sampai merusak keakraban kita. Tapi subhanallah Imam Malik, subhanallah wallahu alam, Allah angkat sehingga lebih terkenal dari Ibnu Abi Dhi'b. Wallahu taala, mungkin Imam Malik lebih dalam hal ini mungkin lebih ikhlas atau lebih mana. Wallahu taala alam. Berkata An Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi itu Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani thiqatun an Abi Hurairah.
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Dausi, yang masyhur, yang paling banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian berkat kesungguhannya dalam mencari hadis atau mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadhiru shalah ma lam yuhdits. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba senantiasa berada dalam salat, ma kana fil masjid yantadhiru shalah, yaitu selama dia masih di dalam masjid menunggu salat lagi. Malam yuhdits, selama belum berhadas, selama belum berhadas. Faqala rajulun a'jami, berkata seorang laki-laki a'jami, orang ajam. Orang ajam di sini disebut oleh, seperti yang disyarah oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maksud ajami itu orang yang ghairu fasih, orang yang bahasa Arabnya tidak fusha, tidak fasih berbahasa Arab. Jadi walaupun dia mungkin mungkin dia orang Arab tapi tidak fasih bahasa Arabnya, atau orang yang non Arab yang memang kurang fasih bahasa Arabnya, sehingga disebut dengan ajami. Taib. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa itu hadas? Ya Abu Hurairah, kan katanya selama belum berhadas. Apa itu hadas? Qala, berkata Abu Hurairah, as-sautu. As-sautu, yaitu suara. Suara apa? Hah? Yakni ad-durtah, yaitu suara angin. Suara angin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk bab man lam yaral wudu illa mimma kharaja min lupa lagi min ahadi as-sabil. Bab orang yang menganggap tidak wajib wudu kecuali dari yang keluar dari dua jalan. Apa munasabah hadis tadi? Karena angin keluar dari salah satu dari dua jalan, maka disebutkan itu. Nah, hadis Nabi ini, la yazalul abdu fi salatin makana fil masjid yantadhiru shalah, selama dia masih di dalam masjid menunggu salat, malam yuhdits, selama tidak berhadas. Nah, kalimat malam yuhdits, selama belum hadas, bisa dipahami oleh sebagian bahwa maknanya seseorang itu selama di masjid menunggu salat mesti salat. Nah, tetapi ma'asyiral kiram dirahmatillah, makna ini jauh. Apa sebabnya? Sebab orang yang menunggu salat di masjid boleh bercakap? Boleh bercakap? Boleh. Berarti orang yang boleh bercakap salat atau tidak? Ya, tidak. Berarti yang dimaksud bukan sedang salat, tetapi dihitung baginya pahala salat. Makanya para pensyarah hadis sepakat bahwa yang dimaksud adalah orang yang duduk di masjid menunggu salat, bukan maknanya hukumnya sama dengan orang salat, sama orang salat, tapi hukumnya adalah mendapat pahala salat. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang selalu di masjid atau lebih awal ke masjid menunggu salat setelahnya, ini adalah orang-orang yang beruntung sekali. Apa sebab? Karena duduknya di dalam masjid menunggu salat itu dihitung pahala salat. Dan rugilah bagi kita yang selalu atau tidak menunggu
salat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini dipahami bahwa fi salatin man makana fil masjid yantazur. Kenapa ditekankan bil masjid? Karena baru dianggap menunggu salat, setelahnya akan di masjid. Sehingga keluar hukum orang yang menunggu salat di rumahnya atau di kedainya atau di tempatnya. Ini juga menunjukkan fadilat lama-lama di masjid. Lama-lama di masjid karena lama di masjid karena kita tertahan oleh salat, ini menunjukkan bahwa masjid lebih utama dari tempat yang lain untuk menunggu salat. Daripada nunggu di warung, lebih baik menunggu di masjid. Itulah sebabnya adanya pengajian-pengajian untuk pengikat kita antara maghrib dan isya. Kalau bisa antara isya dan subuh. Menunggu waktu subuh. Tapi tentu saja ini akan tidak mungkin. Makanya orang iktikaf tentu punya kelebihan. Apa sebab? Karena dia juga berada di masjid menunggu salat. Nah, kalimat malam yuhdits, selama dia belum berhadas. Kenapa mesti berhadas? Ini juga menunjukkan bahwa dalam masjid itu diutamakan selalu dalam keadaan bersuci. Maka bila kita di masjid lalu berhadas, maka segera berwuduk lagi. Dan ketika kita berwuduk lagi, disunahkan pula kita untuk salat sunat wuduk. Jadi apapun yang berkaitan dengan masjid kaum muslimin, tidak ada satupun yang mengurangi bagian kita, semuanya menambah. Makanya kita harus selalu menjadi orang masjid. Itulah sebabnya salah satu dari 7 golongan yang dapat perlindungan dan naungan dari Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Gimana tidak? Dia selalu hatinya di masjid. Kalau orang hatinya di masjid, tidak tahan dia lama meninggalkan masjid. Tidak tahan dia lama meninggalkan masjid. Minimal setiap waktu sholat mesti dia nak ke masjid. Dan dia akan sangat-sangat tidak senang bila tidak ke masjid menunaikan ibadah salatnya. Ada diriwayatkan dari seorang tabi'in, saya lupa namanya, ketika dia tertidur salat asar, terlolok. Kalau terlolok berdosa. Kalau kita mungkin bersyukur, untung tidak bangun. Untung tidak bangun. Apa sebab? Tidak berdosa rajinya. Tidak berdosa. Kan asal tidak berdosa, cak tidak mendapat. Gaya, makanya awak memang moto kita sehari-hari, mana cupai makan angin terus diubah. Harus dirubah. Jadi kau cupai makan maleng-maleng awak kotu. Sosok ikut moto hidup orang-orang yang pemalas kita jadinya. Pai makan angin cik, tuh maleng-maleng kotu. Padahal waktu itu kalau tengok ya orang barat ya lumayanlah, walaupun tidak akhirat tapi dunia kan. Katanya the time is money. The time is money. Waktu itu adalah uang. Makanya jangan salahkan kalau seandainya saudara-saudara kita yang daerah lain itu lebih banyak piti daripada kita. Apa sebab? Ketika ditanya misalnya, mana mas? Cari kerja. Cari kerja. Kalau tanya orang Sumbar, kamada? Cari pitih. Cari pasaran, cari pitih. Tanya awak, mana cuy? Pai baju ajang nih. Pai baju ajang. Beda nam. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini rugi. Jadi kebiasaan asal walaupun tidak mendapat tapi tidak ugi itu lumayan bagi kita. Makanya kita sodo buntung. Kalau tilantang buntung tati lantangnya.
Ya, buntung le tak paca polong ninya. Kalau la paca polong, buntung le tak mati dan seterusnya. Ya le. Kok apa nomor pokok buntung tahu lah. Tak rugi. Ada lah sisi positifnya ada memang. Jadi kaum muslimin asal tak salah kalau lah terjadi, tapi jadi moto hidup gitu. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, segala hal yang berkaitan dengan masjid selalu membuat kita beruntung, dan yang tidak dapat pasti rugi. Maka orang itu ketika dia tertidur sholat asar tidak ke masjid, dia bahasa kitanya melulung, nyanyi, sehingga orang tetangganya mengira terjadi musibah kematian di rumah itu. Pada datang orang, ada apa? Rupanya datuk kami tak tadi pergi kamu saji. Apa sebab? Tak lolok. Coba bayangkan. Begitu dia menyesalnya tidak ke masjid. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in. Satu hari beliau sudah ada di pintu masjid. Tiba-tiba azan dikumandangkan, beliau belum masuk masjid. Baru masuk masjid. Subhanallah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan apa? Dapat musibah. Orang bertanya, kenapa ya Abu Muhammad? Dia bilang, wallahi inni mundu arba'ina sana. Demi Allah, saya sejak 40 tahun la yu'azzinul mu'azzinu illa wa ana fil masjid illa al-yawm. Sejak 40 tahun lamanya tidak pernah azan dikumandangkan kecuali saya sudah di dalam masjid, kecuali hari ini terlambat. La haula wala quwwata illa billah. Billahi darruh. Ya, sampai puluh tahun selalu inya dalam masjid ketika azan dikumandangkan. Makanya ketika terlambat dah sampai pintu masjid orang azan, bagi beliau rugi besar. Apa sebab? La yazalul abdu fi salatin makana fil masjid yantadhirus salat. Sebab orang dihitung salat selama masih dalam masjid menunggu salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka rugi besar orang-orang yang tidak punya kesibukan sama sekali, menunda-nunda datang ke masjid. Orang yang punya kesibukan sekalipun rugi juga lambat ke masjid, apalagi orang yang tidak punya kesibukan sama sekali. Maka mudah-mudahan Allah SWT cenderungkan hati kita untuk memanfaatkan keuntungan besar ini. Bahkan sebagian dari orang-orang yang beruntung itu kadang membawa tugas-tugas kerjanya ke dalam masjid. Kan tidak dilarang kita. Misalnya meriksa ujian, boleh dalam masjid. Ustaz, meriksa ujian, boleh dalam masjid tidak? Kecuali meriksa ujian kesenian enggak hanya itu mungkin tidak ada. Kalau ada lagu-lagu dalamnya kan. Nah, tapi selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya, maka ada yang membawa ke situ. Dikisahkan, saya tidak kenal orangnya, tapi teman di Madinah, mahasiswa Madinah, beliau memang mu'allaf asalnya, tapi dari Prancis, masuk ke Universitas Islam Madinah, mulai dari awal lagi berasa bahasa Arab. Subhanallah, dia ingin bujang. Kalau ukuran awak sebenarnya ukuran normal umurnya sebenarnya sudah lewat, tapi karena dia orang dari negara minoritas muslim diberikan kesempatan. Nah, hampir 24 jam kecuali jam kuliah dia berada di Masjid Nabawi. Situ tidurnya. Padahal dingin, ya, kalau musim panas, tapi selalu di Masjid Nabawi. Kalau sempat ditutup misalnya, kan ada masanya kadang ditutup tidur dia di pelajaran itu. Dia bawa
selimut atau dibawa kain yang jaket sebagai alasnya. Terus kenapa? Saya tidak ingin waktu saya yang dulu tidak saya manfaatkan kan dalam keadaan kufur. Saya ingin menebus itu kembali, dan akhirnya dengan kesungguhan itu, kemudian dengan taufik dari Allah, kemudian kesungguhannya itu sampai beliau menyelesaikan S3 pula di sana. Dari awalnya tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai baca Quran awalnya, tiba-tiba akhirnya Allah berikan taufik dengan kesungguhan itu bisa menyelesaikan S3-nya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan rahmat kepada beliau dan juga kepada kita. Ma'asyarul kiram, la yazalul abdu fi salatin makana fi masjid yantazirus salat. Selama dia masih di masjid menunggu salat, malam yuhdits, dapat pahala salat itu selama tidak berhadas. Selama tidak berhadas. Ini kan karena pahalanya salat. Salat itu harus bersuci. Tapi bukan maknanya dia dihukum salat. Sebab kalau dihukum salat tidak boleh bercakap. Seperti orang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Karena dia dianggap hukumnya hukum salat, maka tidak boleh bercakap. Sehingga kalau bercakap hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Demikian juga di sini siapa yang berhadas maka terputus. Maka bila berhadas maka segera diperbaharui wudunya. Faqala rajulun ajami, berkata seorang laki-laki ajam, maksudnya yang tidak fasih bahasa Arabnya, mungkin seorang al-hadrami yang tersebut dalam hadis sebelumnya. Mal hadatsu ya Abu Hurairah, dia mungkin bagi dia istilah hadas itu baru ya, masalah hadas itu baru. Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Qala ad-durtah, as-saut, yaitu yang mengeluarkan suara. Yaitu apa? Ad-durtah, yaitu angin yang mengeluarkan suara. Sebenarnya Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memakai istilah salah satu daripada bentuk-bentuk angin yang keluar. Karena angin keluar itu kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau kita lihat dari sisi ilmu fisika, pernah belajar fisika? Angin itu, coba pernah untuk teliti Ustaz, angin yang keluar itu mengandung unsur apa? Sebab dari angin yang keluar kita bisa mendeteksi seseorang sehat atau tidak lambungnya. Maka mohon maaf kaum muslimin, akramakumullah, angin yang keluar itu wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Karena tanda sehat angin keluar. Khususnya di waktu pagi. Khususnya di waktu pagi. Makanya orang yang habis operasi, kapan baru boleh pindah dari ruang operasi? Dari perawatan intensifnya? Setelah buang angin. Dan kadang-kadang sehari tak keluar tuh. Begitu pentingnya angin itu. Makanya tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Harus dilepaskan. Cuman jangan depan orang. Itu aja. Sengaja pula kan. Kau nikmat sudah bukan. Maksud nikmat bagi yang mengeluarkan. Sama dengan bersin. Bersin itu tidak boleh ditahan. Berbahaya. Sebab bersin itu adalah karena ada Allah ciptakan di dalam hidung kita, dalam saluran pernapasan kita, rambut-rambut itu penting keberadaannya untuk mendeteksi hal-hal benda-benda asing yang masuk melalui partikel-partikel udara, lalu diserang oleh tentara di dalamnya, dan itu kecepatannya menurut ahli fisika sama dengan kecepatan pesawat jumbo. Berapa kecepatan jumbo Ustaz? Berapa kilometer per jam? Katanya seperti jumbo 700 sampai 1000 kilometer per jam. Makanya oleh sebab itu ada yang bersin jangan berdiri depannya, bisa tumbang kita. Nah, karena bahannya bahan sedikit, makanya kaum muslimin ketika bersin disunahkan untuk menutup
mulut kita supaya tidak menyebar, tetapi tidak boleh ditahan. Sebab menahan bersin juga berbahaya. Sebagaimana menahan angin juga berbahaya. Nah, angin itu ada kalau para ahli mengklasifikasikan tiga klasifikasi. Angin yang tidak bersuara, diam-diam. Ini bisa saling tuduh, ini siapa ini? Tidak ada yang ngaku. Ya, kalau sudah bau, ini biasanya lebih bau daripada yang bersuara biasanya. Yang diam-diam ini lebih bau. Dan tergantung kesehatan seseorang. Kalau dia sehat, anginnya akan bercampur dengan unsur belerang yang cukup. Nama kimia unsur belerang apa ya rumusnya? Hah? Enggak, namanya HS apa? H2S, mantap. Antum masih hafal ya? H2, Anda ada lupa tuh. H2S. Semakin bagus unsur belerangnya, antum semakin sehat. Kalau tidak ada unsur belerangnya, suaranya bisa meledak-ledak. Jelas? Iya, tidak. Kamu tidak pandai joletnya, tidak konon kaji itu. Jadi artinya unsur belerang itulah yang menjadi pemudar bau dan bunyi, yang menjadi penyaring bau dan bunyi itu. Makanya harus disyukuri karena ada unsur belerang yang bisa menjadi apa istilahnya, yang menetralisir bau dan suara. Masyaallah kiram. Nah, ada yang angin yang keluar tanpa itu keras luar biasa. Ya, keras. Maka kita bersyukur pada Allah SWT. Allah berikan segala yang kita butuhkan sehingga tidak begitu merepotkan kita. Oleh sebab itu, siapa yang angin ingin keluar, maka dia cepat-cepat keluar. Cepat-cepat keluar. Ya, kalau dalam sholat misalnya ada keluar, cepat kita keluar supaya nanti jangan menyebar di sekitar kita. Termasuk angin yang keluar dari depan juga. Angin yang keluar dari depan. Makanya supaya tidak bau, maka diusahakan angin yang keluar dari depan itu, apalagi habis makan durian. Ya, habis makan durian dan yang sejenisnya, katanya ada rumusnya. Kalau sendawa jangan buka mulut, insya Allah tidak bau. Ada yang suka relawan yang habis makan durian, kita coba gitu. Katanya, walau alam, saya belum mencoba. Jadi ketika sendawa, sondo, habis makan durian, dia jangan buka mulut. Kita kan, itu luar, habis itu 3 sap kena itu. Nah, tapi kalau ketika itu ditutup saja mulut, biarkan dia keluar tapi mulut tertutup sehingga anginnya keluar melalui hidung. Nah, ketika angin keluar hidung, entah unsur apa yang di dalamnya, tolong teliti nanti Ustaz ya. Apa tadi H2S? Nah, H2S. S apa artinya itu? Selerang? Hah? Awak kecil H2B tadi lah, belerang kan? S apa? Sulfur. Oh, sulfur. Sulfur belerang Ustaz? Ya Allah, banyak lupa kaji. Makanya tidak lulus kalau dites sih, kau jadi PNS tidak lulus kalau. Muslim. Yang dirahmati Allah SWT. Nah, ditanya ad-durtah, yaitu yang mengeluarkan suara. Nah, dan bukan maksud Abu Hurairah menyebutkan hanya itu, karena angin yang keluar itu kan terbagi tadi kepada 3. Ada yang bersuara tidak terlalu berisik, ada yang tidak bersuara sama sekali, ada yang bersuara tidak berisik, ada yang suaranya keras. Yang keras ini biasanya unsur H2S-nya, sulfur tadi sudah sangat berkurang sehingga penetralisirnya berkurang, atau stabilizer ya. Stabilizer namanya itu, terserah apa namanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan hadas. Yang masuk kaji kita hari ini, bahwa yang keluar dari salah satu 2 jalan membatalkan wudu. Nah, siapa yang keluar daripadanya segera dinikan. Dan ternyata itu juga mengandung unsur pahala bagi kita selama kita berada di rumah Allah SWT menunggu salat. Nah, kalimat fi salatin nakirah artinya tidak ma'rifah, tidak ditentukan salat apanya. Berkata para pensyarah,
bahwasanya ketika disebut nakirah berarti tergantung sholat apa yang kita tunggu. Kalau yang kita tunggu sholat subuh, dan sholat subuh pahalanya lebih besar, maka itu yang kita dapat. Andainya ke masjid kita sebelum subuh, itu lebih besar ketika kita menunggu. Dan demikian juga dengan kalau seandainya kita menunggu sholat isya, pahalanya juga dapat pahala sholat isya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian keutamaan itu juga berkaitan dengan lama tidak lamanya kita menunggu, karena waktu juga menentukan. Seandainya orang yang khusus hari Jumat datang lebih awal ke Jumat, allazi ya'ti fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana, orang yang datang di trip pertama ya, maka seolah-olah berkorban seekor onta. Wa man ya'ti fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara, seperti berkorban seekor sapi. Wa man ata fil sa'ati tsalitsah, di saat yang ketiga, maka dia seolah-olah berkorban kambing, sampai terakhir adalah sebuah telur. Ini fadilat tambahan ini. Ya, kapan trip pertama itu? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dari selesai sholat subuh mulainya. Nah, kalau itu tidak akan dapat wajar dor. Kalau itu seandainya dari sholat subuh mulai hitungnya saat pertama hari Jumat, maka awak mungkin kebanyakan tidak dapat saya. Lepona tidak sampai Jumat, sudah subuh tidak pulang sampai Jumat. Tidak cendol dia saudari. Tapi setidaknya jangan sampai setelah khatib naik mimbar baru masuk. Sebab kalau khatib naik mimbar baru masuk, dah tertutup catatan keutamaan tadi. Ya, sudah ditutup. Ya, malaikat nak dapat fadilat juga dia, nak ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Baik, bagaimana dengan khatib? Khatib itu kan terlambat datang. Oh ya. Dan samboja khatib dia lah datang gitu ya. Lama jadi khatibnya. Ini lambat datang langsung ketubah. Oh ya. Khatib mesti datang capek? Enggak. Khatib datang masjid langsung jadi sama dengan imam. Datang masjid dia langsung jadi imam. Ya, Nabi keluar dari rumahnya datang ke masjid dia langsung jadi imam. Kalau nak cara khatib lah, belajar jadi khatib. Khatib ada fadilatnya jelas, sebab sah tidak sahnya Jumat jemaah sebanyak itu tergantung pada khutbahnya khatib. Berarti khatib dapat pahala lebih besar? Ya jelas, khatib dapat pahala lebih besar. Itu tidak isya dan nanti ganti khatib, tidak masalah. Seluruh jemaah jadi khatib, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Itulah nyadur. Karena ini lama sebantau jadi khatib ni kan. Sudah itulah tiba-tiba dah sudah aja. Ya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada suanya ke buku pak. Suak bukan dapat jadi khatib. Ada isanangnya. Ada isata pada sabutnya sanangnya kan. Baca buku aja nya. Jadi bukan masalah baca buku, tidak. Dia sebelum baca buku tu lama dulu dia mencari ilmu sampai tidak tidur, seperti yang kata-kata tadi. Ya, dia sampai hampir 24 jam, kecuali jam kuliah dia tidurnya di masjid, bukan tidur, diamnya di masjid Nabawi, padahal ada kamarnya. Tapi begitulah dia bersungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan yang menurut dia ketertinggalan. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya dia tidak seperti itu pun Allah SWT memberikan kepada orang yang masuk Islam segala kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam. Tapi tidak, saya ingin kejar itu. Dan alhamdulillah usahanya dengan taufik dari Allah, Allah berikan hasil. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
Nah, sekarang mas waktu kita azan dulu, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang hadas, lalu dia menyebutkan hanya durat, hanya angin yang bersuara. Baik. Kemudian dia tidak menyebutkan yang lebih dahsyat dari itu. Kenapa dia tidak sebutkan? Kan yang keluar dari kedua jalan itu ada BAB, ada BAK. Kenapa dia hanya menyebutkan angin?
Wallahu alam. Kan redaksinya tadi dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu dihitung berpahala salat selama duduk di masjid menunggu salat, malam yuhdits, selama tidak berhadas. Kenapa dia sebut hadas? Ditanya kenapa, apa itu hadas? Dia jawab dengan buang angin. Kenapa tidak dia sebut buang hajat besar atau hajat kecil? Dijawab oleh para ulama seperti disebut oleh Imam Hajar rahimahullah, karena yang biasa keluar di dalam masjid adalah angin. Tak ada orang BAK dalam masjid kecuali Badui. Kecuali Badui lah, orang Arab Badui datang masuk ke masjid, terasa dia buang air besar, kecil air kecil di situ, atau kanak-kanak ghairu mukallaf. Makanya kharaja ma kharajal ghalib. Jadi jawabannya sesuai dengan redaksi hadis, karena hadis bicara tentang orang duduk di masjid. Nah, hadas yang pada umumnya terjadi di masjid adalah hadas dari angin, tidak dari air baik besar maupun kecil, dan tidak pula dari yang lain seperti mazi, mani dan sebagainya. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu kecuali orang yang fasik sekali melakukan hubungan atau bercumbu dalam masjid, tidak ada. Makanya Abu Hurairah menjawab sesuai dengan redaksi hadis dan sesuai dengan hadas yang biasa keluar di dalam masjid. Jelas? Bukan berarti yang lain tidak. Kemudian dia hanya menyebutkan salah satu dari angin tadi yang tiga. Sebutkannya salah satu, maka dia menyebutkan salah satu, yang lain dikiaskan padanya atau dia sudah dijelaskan dalam hadis lain seperti yang akan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis berikut ini. Qala rahimahullah, hadatsana Abu Walid. Abu Walid yakni Abu Walid At-Tayalisi Sulaiman ibn Dawud At-Tayalisi, sahibu Al-Musnad, At-Tayalisi yang terkenal itu. Qala hadatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imam Al-Hadis wal Fiqh di Hijaz pada zamannya, guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alal jami', guru dari Ishaq bin Rahuyah dan lain-lainnya. Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab. Az-Zuhri adalah orang pertama yang menuliskan hadis secara besar-besaran, mengumpulkan hadis dan menuliskan besar-besaran atas perintah resmi dari pemerintah di masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Dia mendapat tugas seperti tugasnya Zaid bin Thabit dulu mengumpulkan Al-Quranul Karim, karena memang dia ahlinya. Dia salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad. Ya, ada 6 orang tabi'in di mana sebagian besar sanad berpusar pada mereka, jadi poros sanad hadis, yaitu Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di Basrah, Sulaiman Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. 6 orang inilah. Nah, yang paling besar di antara mereka semua adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri, sehingga dia dapat mangqabah, kemuliaan untuk menjadi pengumpul hadis Nabi alaihi salatu wassalam. An Abbad ibn Tamim, dari Abbad ibn Tamim, Abbad ibn Tamim Al-Ansari Al-Mazini, Al-Ansari Al-Mazini. An ammihi, dari pamannya, yaitu pamannya Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala,
la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan la yansarif, jangan keluar dari salat, dan keluar dari salat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar ada suara atau mendapatkan rih, merasakan angin atau mencium baunya. Artinya apa? Ini kan hadis ada sababnya, anna rajulan ashkala alaihi batnuhu wa huwa fis salat. Seseorang dalam salatnya dia ragu, ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Apakah dia meninggalkan salat? Kata Nabi SAW, la yansarif. Jangan keluar dari salat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, berarti berderit, karena angin keluarnya dari jalur yang terjepit, makanya suaranya berderit, ya. Atau yajida rihan, atau dia dapatkan bau atau terasa angin, yaitu angin yang bukan was-was, karena syaitan ar-rajim, ya, ada anak buah syaitan iblis yang bernama Hizab, yang kerjanya kalau kita selesai berwudu dia datang congkel-congkel bagian belakang kita itu, seolah-olah angin kalau keluar, padahal bukan. Nah, makanya sampai terdengar suara atau tercium bau, terdengar suara atau tercium bau. Nah, cuma tercium bau ini kaum muslimin saat ini karena ber-AC kadang cepat hilang baunya, belum sampai lagi ke hidung kita sudah duluan dihisap oleh air conditioner ini. Jelas ya? Ini tercium. Makanya kita sebenarnya bisa mana yang betul-betul sudah keluar, mana yang belum bisa dideteksi itu. Mana yang hanya sekedar was-was. Kalau was-was jangan diikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penguat hadis sebelumnya, bahwa yang disebut hadas tadi kan dalam salat di masjid, sekarang di dalam salat itu sendiri. Apa itu hadas yang membuat kita keluar dari salat? Yaitu angin, suara atau hawa atau bau anginnya. Nah, kenapa juga tidak disebutkan yang lebih dahsyat dari itu? Lebih tidak mungkin lagi. Dalam salat orang tidak mungkin sambil bermimpi, Pak. Mimpi basah. Ada orang salat mimpi basah? Ada? Dalam salat. Tengah semayang Allahu Akbarnya. Sudah itu mimpi basah. Ada? Tidak, makanya tidak sebutkan di sini. Atau tidak BAB dan BAK. Tidak juga orang BAB dalam salat, kecuali orang sedang sakit itu lain hal. Jadi orang sakit, makanya juga ini makhraja al-ghalib. Sedangkan orang yang nak buang hajat besar atau hajat kecil, bagaimana hukumnya? Dia keluar dari salat, tidak mungkin dia buang hajat besar di situ. Sampai tunggu keluar dulu bahaya. Jangan kalau tuan-tuan misalnya terasa nak buang hajat besar dalam sholat, tidak tertahan lagi, atau hajat kecil tidak tertahan, jangan tunggu keluar dulu. Jangan tunggu keluar dulu. Beda kalau angin kan tidak, angin boleh tunggu keluar dulu baru pergi. Tapi kalau ya ini tidak, paham tidak? Nah, kalau tidak paham jalan ya. Angin kenapa harus ditunggu dulu keluar? Karena keluarnya dalam sholat itu tidak bermasalah bagi tempat. Tapi kalau tunggu dulu buang hajat kecil, payah nyabu emang, muayu kene, jangan tunggu lo kalau bau tinggal sab, paham tak? Abita cicu mereka. Nah, makanya demikian juga dengan hajat besar, kalau sudah sudah terasa, maka dibolehkan untuk meninggalkan salat. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain lagi, la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Seorang tak boleh salat dalam keadaan menahan BAB, BAK. Jelas?
Dan itu termasuk seperti yang andainya buang hajat itu membuat kita telat solat berjamaah atau lewat solat berjamaah, ini termasuk uzur yang diterima dan tidak berdosa orang yang karena buang hajat tidak ikut solat berjamaah, tidak berdosa ya, karena ini bukan di kuasanya dia. Kan tidak ada orang pas nak solat langsung sengaja aku sosak muayub, tidak ada kan, tidak ada kan, jarang pula orang. Pada umumnya orang buang hajat itu di luar waktu salat. Tapi pas sekarang datang, kadang-kadang salah makan, kadang termakan kue yang sudah ada luasa kan, lah 3 minggu, lah 3 pekan misalnya di dalam dalam mobil dimakan juga sama Ahmad tuh. Akhirnya mamiem mules ya, mules perutnya, dibawa salat sudah itu. Jadi oleh sebab itu maka ditahan. Termasuk hajat masuk pun, ini kan itu kan hajat keluar tuh, BAB, BAK kan hajat keluar. Hajat masuk sekalipun, syariat juga mempertimbangkan kita. Syariat pun mempertimbangkan hajat. Nanti akan ada hadis lagi nanti, insya Allah tunggu saatnya, yaitu cerita seorang sahabat sedang sesuatu di rumahnya, Nabi tiba-tiba manggil, sabar, ada tanggalnya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi gimana tadi? Astagfirullahaladzim. Gimana? Hajat masuk. Hajat masuk pun termasuk uzur syar'i. Karena Nabi mengatakan, "Idza uqimatis shalah wa wudi'al asya fabda'u bil asya." Bila sudah waktu solat dikumandangkan, tiba-tiba diturunkan makanan. Abaknya untuk itu pada nantang makanan, amun nantang padang. Kayak kan itu dulu nyawa, tak terkadang dapat lah. Pada nantang makanan, amun nantang padang lainnya. Tak paham dah. Iya, pada mau takut orang nantang makanan daripada nantang padang. Betul bahasanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah, maka makan dulu. Andainya jemaah semua ikut makan dulu. Tapi kalau seandainya kita sendiri saja yang makan juga dulu. Andainya harus konsekuensinya meninggalkan sholat berjamaah termasuk uzur syar'i. Tapi jadiin kekeedah enggak? Pahamnya enggak? Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Beko pas lah dekat azan, amak nang turun makanan tu katanya. Nak leh dapat alasan untuk kandak kamu sahaja. Tu lalu ustaz lah atau ustaz imam kan tak mahu je. Kalau tak langsung tu hidang makanan potong gaji boleh. Boleh makan lalu tiap salat isya tau enggak makan. Itu enggak. Ada masa-masanya. Ini kan pada umumnya dalam waktu perjalanan, misalnya orang musafir ya, atau orang yang baru pulang dari kerja sangat lapar, tidak tertahan lagi ya, tiba-tiba tengah makan uanglah kamat aja, apalagi di kampung awak kamat copek, salat pendek iya, subuh kadangnya azan lah dah lu pada uang 5 minit ke, lalu masuk kartunya lah azan. Aduh saja ini turun. Dia sakit hati lah. Doanya. Dia tak mau ngaji. Itu masalah. Tak mau ngaji, tertutup hati. Akhirnya, wasabin jam itu, jam digital tu selalu gatal. Apa maksudnya? Selalu maju dia. Selalu maju. Harus selalu dipantau. Dulu di Pekanbaru ada sebuah masjid, saya tengok dalam sebulan itu minimal 3,5 menit majunya. Makanya harus selalu dipantau. Akan dia kodok disabuin, wangi pengurusnya di lautan kita yang gila, tidak dapat yang bagi lah. Subhanallah. Sampai begitu kaum muslimin menolak kaji itu kalau hati tertutup tu. Cuma begitu. Sebab salat
Kalau terlambat setengah jam, walaupun tidak afdal karena sudah bukan di awal waktu, tetapi sah. Tapi kalau sholat dimajukan setengah menit sebelum masuk waktu, tidak sah. Masuk khutbah tidak sah sebelum masuk waktu. Banyak tuh. Makanya saya kalau ke masjid yang pakai jam digital, saya bandingkan beberapa jam dulu aplikasi. Kadang ada yang maju 2 menit, saya tunggu, saya bilang sama pengurus terlambat 15 menit ya khutbah sah. Tapi kalau tercepat 15 detik Jumat kita tidak sah nanti. Itu hati-hati para pengurus. Ini dek kodok bagian jam tu maju pak nya bangkit wangi tak ada saya kita nih menengok pula payah lah. Allah musta'an. Saking menolaknya naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi tidak mau dijelaskan ya, akibat daripada tidak mau mengaji. Jadi azan sebelum subuh masuk, sudah itu qomat ya, orang lain baru selesai kau azan dia sudah qomat. Awak kecen kepanjang ayatnya. Kasan rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Sudah itu rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Jadi uang alun ngapun uang alun qamat masjid lain nyala sudah zikir rame-ramenya, zikir karyanya. La lolok le gak le di rumah. Subhanallah kaum muslimin muslimat. Padahal salat subuh itu harus menunggunya lebih lama. Pasalnya yang paling payah jago, yang paling payah bangun adalah tidur malam, salat subuh. Maka orang perlu waktu untuk bangun itu. Yang kedua, salat subuh adalah juga sensitif. Sebab orang malamnya tidak tahu apa yang dikerjakan. Tadilah banyak pak sang salat mimpi je tadi. Setengah salat mimpi apalagi tidur malam. Jadi dia perlu untuk bersih-bersih. Ya, perlu bersih-bersih. Apalagi mohon maaf yang kadang tidurnya suka ngiler ya, keluar jeliru jeliru basi ya. Ini orang seperti ini kadang perlu mandi sebelum subuh, dan kadang-kadang mandi subuh itu juga sehat, khususnya sebelum subuh itu sehat. Kalau bisa ke kampung mandi ya, tapi lah banyak makanan ikan ketongas gitu. Dulu kan sehat Sungai Kampar. Ini mandi sebelum subuh. Saya sudah melihat ada 2 orang datuk-datuk di kampung saya, satu kampung istri, satu yang punya kebiasaan mandi sebelum subuh di Sungai Kampar. Rata-rata umurnya di atas 100. Tapi bukan hanya karena itu. Dia mau nanya karena itu. Di antara sebabnya karena menurut ahli kesehatan mandi sebelum subuh khususnya di air mengalir itu menyehatkan. Di antara lain tentu saja orangnya selalu hidupnya bersifat alami, tidak bahkan bahan minuman minum Coca-Cola tidak ada dong, minum bodreknya tidak ada datuk dong, amu minum kopi ale pada ayo kopi tadi kopi ya. Ada sebagian minum kopi gitu melancarkan tercokik tulang. Ada tuh. Daripada minum bodrek lebih baik udah meminum minuman Ralit masih enggak merica. Apalagi payah lo nyambi longku ya. Yang alami jahe, enggak jahe dah sempode.
La ilaha illallah. Lalu lupa je nama jahil tak jawab dulu. Simpode. Itu yang diminumnya. Ulamnya, berapannya, pucuk jambu Arab, kan kolek tu, pucuk limau, munggo, imbang, itu. Dan sebagainya. Awak abi kerupuk tawil, antu kayang tu. Abi tersumbek dah tu. Tapi apa dah jak kene kerupuk tawi sampai kadang tetap kerupuk. Allah musta'an. Sampai ke luar negeri kerupuk je masih gini dia makna. Apa gendiongnya kerupuk tujin, kerupuk lado. Ni tu dah suku kawan sodo. Asal tiba kerupuk lado berlumbu makan nak lo. Mawar lama dia mulai doman tu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai situ pula kenapa tadi? Gara-gara hajat masuk. Ya, hajat masuk pun kalau sempat waktu solatnya, maka hajat masuk pun harus didahulukan. Kalau ustaz nyebutnya pada solat mikun makan, lebih baik makan mikun solatnya. Tengah solat tapi mikun makan. Lebih baik tengah makan mikun solat. Topik je ya, tapi jadian tiap. Yang kedua diupayakan dalam solatnya berjamaah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi kesimpulannya bahwa hadas itu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Kemudian disebutkan di sini diantaranya adalah angin, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara atau yang meledak. Nah, kemudian angin itu sendiri juga bisa menjadi petanda tubuh kita sehat atau kurang sehat menurut ahli kesehatan. Oleh sebab itu angin jangan ditahan dan jangan pula sembarang buang. Jangan pula sembarang buang karena ada juga adabnya. Yang ketiga, bahwasanya berwudu punya fadilat. Oleh sebab itu selalulah dalam keadaan berwudu, khususnya ketika berada di masjid. Dan fadilat menunggu salat, khususnya bagi yang dalam keadaan berwudu, mendapat pahala seperti orang yang salat. Oleh sebab itu, yang lebih duluan ke masjid, bersabarlah banyak-banyak menunggu yang lambat-lambat. Ya, sebab dia bukan kosong dia. Kalau sempat kita duduk di lapak, ya, menjelang qamat tu laku tawi. Apanya wak kira-kira? Tak paham lah. Misalnya wak bantang lapak di lapangan tu, tu pas lo laku antara azan jo qamat. Apa pasan tuan-tuan kira-kira ke imam? Nya pas lo laku pas waktu azan jo acapan qamat gitu. Apa pesan kita? Berarti pesan ke muazzinnya, ko azan ji lomong kene. Jen condo azan badui je. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak. Buat azan condo azan Mesir moanya kan atau azan Turki. Allah panjang ya. Itu lewurnya laku. Beko qamat jen pek capek no qamat. Apa sebab? Dagangan laku. Begitulah ibaratnya antara azan dan qamat. Doa mustajab. Duduk di masjid dihitung salat, kemudian didoakan oleh malaikat. Apa boleh? Kemudian apa boleh sampai dah kau pulang. Doa dikabulkan oleh Allah, kemudian astagfirullahalazim. Doa mustajab. Sudah itu didoakan oleh malaikat, dihitung pahala salat. Kemudian orang yang terlambat tidak jadi terlambat. Yang kelima, bahwa solat dengan jamaah lengkap lebih afdal daripada solat jamaah tercicu-cicu.
Ya, kalau banyak penumpang tercicu, itu salah imam atau salah sopir atau salah penumpang? Tidak penumpang dah sih. Kalau sebagian besar tercicu, sopir tidak pandai. Nah, kecuali yang tercicu cik bodohnya, hati-hati penumpang salah. Lalamu nanti tidak jadi tibur. Jalan. Tapi kalau seandainya semini terlambat kayaknya, awas kalian dan tingginya. Apa selama masuk usahaji nggak aneh masuk usahajinya tangga rukuk alape pe capek bangki ini. Padahal Nabi alaihissalam bila mendengar suara sendal orang di luar masjid, beliau sedang rukuk, maka beliau sengaja memanjangkan rukuknya supaya yang di luar masjid segera masuk dan mendapatkan satu rakaat. Ya, makanya kalau ada kasus itu jemongi ke imam dak. Berartinya sedang mempertimbangkan uang itu dan tidak merugikan kita. Kita semakin lama rukuknya semakin besar pahala. Tapi kalau kita cepat, dia tidak dapat, kita juga rugi. Kita juga rugi. Makanya kaum muslimin, salat itu menguntungkan semuanya. Semakin panjang semakin. Dan sebaliknya, bila imam mendengar ada bahaya, anak menangis misalnya, atau orang minta tolong, ya, maka dia boleh memendekkan salat yang seharusnya dia panjangkan. Misalnya ketika Nabi SAW salat ingin memanjangkan salatnya, didengarnya seorang bayi menangis, lalu Nabi akhirnya memendekkan bacaan. Dah, sampai di situ dulu ya. Kita tutup sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Ada pertanyaan sih? Enggak, saya mandang saja. Nah, ya, enggak aja batal lah, basuh aja, basuh atau, enggak ada batal lah. Nah, dibuang aja, iya. Janji atau pusi. Nah, tapi jangan sampai kayak begitu malah janji ah. Nah, kan ada adabnya itu. Orang yang apa namanya, misalnya kan ada di kita mungkin jarang kita dapatkan. Tapi di zaman dulu kalau ada orang yang nak meludah, jangan meludah ke depan, tapi meludah ke bawah kaki kiri kita. Itu bisa dipakai ketika musajinya pakai tanah. Tapi kalau lah pakai karpet, tidak lapar pengurus masuk soalnya. Nah, makanya cara sekarang, apalagi di masjid-masjid yang besar, kan tidak mungkin orang pemantun selemo dia sampai berjalan sampai 2 meter, kan tidak mungkin dah. Kenapa? Pergi Masjidil Haram. Tuh tiba nak buang dahak, bapak cara, lulu aja. Misalnya orang bersin kadang, kan sebagian bersin itu ada yang mengandung membawa unsur lain, bukan hanya sekedar bersin aja, ada ternyangkut sesuatu di kerongkongan. Dia telan, takut membatalkan salat kan. Nyala kalau tu dibawa masuk makan sama aja makan. Kan tak boleh makan salat dah. Kan tak boleh. Jadi beda dengan yang tak mungkin ini kan seperti air liur kan dalam mulut kita kan tak mungkin dikeluarkan. Nah, dalam kondisi seperti itu maka boleh mengeluarkan itu dalam salat. Kan tadi Abdullah bin Abi Aufa membuang dahak campur darah dalam salat. Beliau tetap melanjutkan salatnya. Di mana buang dah? Tentu di tempatnya salat. Mana salat? Di masjid. Nah, sebab waktu itu sudah masyhur. Nah, kalau hal itu terjadi, setelah itu apa kafaranya? Dia buang nanti. Setelah salat dia buang. Nah, sekarang kita misalnya orang yang batuk, apalagi kalau sudah musim haji dan umroh itu atau batuk batingkar,
Nah, makanya bawa tisu. Makanya orang sana kalau dia selalu ada tisu di saku. Iya, kadang terpakai, kadang tidak. Kadang terpakai, kadang tidak. Maka di saat kita memakai tisu itu misalnya batuk kita dalam sholat, lalu kita ambil tisu, lalu kita ginikan ke sebelah kiri, jangan ke depan, jangan pula ke kanan, agak sedikit. Lalu dilipat. Aja saku iko aja leko saku berasio pak. Paham paknya? Nih. Kalau ambo saku di siko itu yang belum terpakai. Ulun terpakai. Makanya bagian kau bagi berasio. Setengah berasio siko dia mah. Nanlah tak pakai bono tak seleko. Jadi campurnya dan berasio nih. Beko tak bela ke uang, tak mau nih mon. Nah, pahamnya tak? Ya, jadi harus dipisahkan. Ini yang bersih di sini, bagian atas nih. Yang sudah apa dipinang ke bawah. Makanya ke jubah lebih banyak saku. Ini jubah tu banyak untung mau jubah. Kalau lebih kawa bisa masuk ni kadang telosang. Nah, kaum muslim. Dah, jadi cukup di nah. Iya. Wallahu alam, kalau melihat kepada nasnya tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Karena man shalla subha fi al-masjid atau fil jamaah summa qa'ada fi musallahu yusabbihullah hatta tushriqa asy-syams wa la yuhdits thumma yusalli rak'ataini kutiba lahu hajatun tammah. Siapa yang salat berjamaah lalu duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari, tidak batal wudunya, lalu salat 2 rakaat dengan wuduk tadi, maka dituliskan baginya pahala haji sempurna. Berarti kalau batal, syarat dan ketentuannya hilang. Tapi apakah berdosa antum? Ya tidak. Berdosa? Enggak. Kemudian dapat pahala? Iya, kenapa tidak dapat pahala? Cuman apakah pahala itu zahirnya tidak? Karena syaratnya sudah terinikan. Wallahu a'lam. Ya. Sama dengan orang yang kan tadi kan duduk di salat berjamaah dulu. Sudah itu duduk di tempat salatnya. Kemudian berzikir. Kemudian tak batal wudu. Kemudian sampai terbit matahari. Bila salah satunya tidak tertunaikan, misalnya antum tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak baca doa, antum habiskan dengan mencora misalnya. Mencora, bukan ngaji. Kalau ngaji itu termasuk zikir ini. Ya, ini disebut dengan majlis zikir. Itu mencora. Ya, mencora kan paham ya? Mahal dia sawit kini namanya. Jadi ompe ibu 3 hati 5 kilo. Kan golak ada kan? Apa bezanya tuan-tuannya? Uang bertanam ladu je bertanam sawit. Mana cak orang tanam ladu tanam sawit? Kini kan? Ladu mahal, sawit buang. Ada hal lain yang memang kadang jarang terinikan oleh kita. Pedagang cabai, petani cabai, bila ada orang lewat dia sedang panen, pasti dibeli minimal sedamuk, bola pulang cul, iya kan? Iya. Kalau pedagang sawit, ada bola standar pulang tidak ada. Iya tak?
Ada? Enggak. Apa dia bingung apa? Ada sawit. Lado tak jurah. Pedagang lado tahu sonang bersedekah. Kalau sawit, kalau nampak awak dia tengah panen, cenderung tak ambil awak dia renang. Jadi oleh sebab itu, contoh nampak, ancak bertanam, lado daripada sawit. Atau bertanam batia. Yang mana? Kalau pas tengah mengambil batia, tu lalu Ahmad misalnya bambu rumah makan batik dulu, iya enggak? Kalau bertanam sawit pas tengah panen mat makan sawit. Jadi senang bersedekah aja batik pada bersawit lah. Korma cik dituju kan ya, tapi orang manen korma tu lalu wak dia mesti tangki kan, nyanyi dia kan makanlah ni, ambil pun macam itu. Berarti nampak sawit itu buang berokah aja ya. Kecuali yang digunakan fisabilillah. Oleh sebab itu makanya petani sawit hati-hati. Gak nampak dek kuang berokah tu, ogo tak pernah stabil. Ogo tak pernah stabil. Ya, sudah naik tinggi-tinggi, terbayaklah lihat kan. Awak dah tertobang gota. Bertanam sawit pas lepas buah sawit awak sawit jatuh gota nah tobanglah sawit dia tanamlah gota pas lah gota lama dah bisa dipotong sawitlah naik gota muah Allah musta'an Allah musta'an dah Syekh. Jadi wallahualam, tapi jangan ditinggalkan. Antum tetap saja di masjid, karena duduk di masjid kan tadi sebutkan duduk di masjid tidak ada ruginya. Kemudian wuduk lagi juga tidak ada ruginya. Setelah wuduk kita sholat lagi juga tidak ada ruginya. Cuman apakah itu pahalanya? Wallahu alam, zahirnya tidak. Tetapi mungkin lebih dari itu, karena bisa saja Allah dengan niat kita Allah berikan. Ini kan rahasia Allah, kita kan tidak tahu masalahnya. Tapi kan Nabi berikan syarat-syaratnya tadi. Berdasarkan dalil ini kita katakan mungkin tidak dapat itu. Tapi Allah Maha pemurah. Dengan niat bisa saja dia berikan. Sebagaimana sekarang orang nak pergi haji dan mendaftar, dah datang seat awak tiba-tiba mula terlewat kosong. Kan terlewat umur. Ya bukan salah kita. Karena Allah datangkan musibah COVID-19 nya selam boleh tapi sampai 22 dah habis. So dia jangan secukupnya lain selam boleh kan, tapi sampai tahun 22 dah habis je. Akhirnya tertunda keberangkatan kita itu atas kehendak Allah SWT. Lalu tak jadi pergi. Mungkin Allah SWT berikan pahalanya. Dia seperti yang terjadi pada zaman Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah di suatu musim haji diwukuf di Arafat tak kilo seketek. Ini kan dekantuk tiba-tiba tak kilo. Antara lolok je jago, antara tidur dengan bangun. Tidak ada terlalu tidur, tapi ada ini. Dia mendengar percakapan dari dua orang malaikat. Apa percakapannya itu? Ada seorang hamba Allah yang harusnya haji tahun ini tapi tidak jadi haji. Berkat pahala dia, Allah menerima jemaah haji ini. Coba bayangkan, manfaatnya bukan hanya untuk dia sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Itu biasa. Allah SWT gara-gara seseorang bisa menahan nikmatnya, dan juga dengan seseorang Allah berikan nikmat baginya. Makanya seseorang itu disebut dengan miftahun lil khair. Seseorang itu Allah jadikan kunci pembuka kebaikan, pembawa barakah. Seperti terjadi zaman Nabi Musa dulu alaihissalam. Ada seorang pendosa ditahan hujan, dia taubat diturunkan hujan. Nah orang ini dengan
kebesaran niat dia tidak jadi haji, tapi bisa haji orang waktu itu sekitar 70.000 orang di padang Arafah diterima dengan itu. Disebut namanya dan alamatnya. Itu yang membuatnya menjadi bukti. Disebut namanya si Fulan bin Fulan al-Fulani, alamatnya di gang ini di Damaskus. Maka ketika Abdullah Mubarak, seorang saudagar kaya dan pemurah itu, selesai haji, dia bukan pulang langsung ke Maro. Dia mencari alamat orang itu dulu ke Damaskus. Tukang kerjanya sol sepatu. Tukang apa namanya? Iya, sol. Tukang jahit sepatu. Nah, disebut namanya si Fulan bin Fulan. Dicarinya sampai ketemu. Ditanya sana, setiap ada tukang sol ditanya, siapa ngomong? Dan si Anu, oh, enggak kenal dengan si Anu tukang sol. Oh, di Gang Sitan. Di sana sampai bertemu dengan orang. Lalu dia bilang, apa yang kau lakukan? Sebab saya di padang Arafah ada yang menyebut namamu. Ini kan karamah yang Allah berikan. Ini betul-betul karamatul wal aulia. Bukan tidak dituntutkan. Abdullah Mubarak tidak pernah merencanakan itu, tidak pelajari ilmunya, tidak. Tapi dia dengan prestasi dan amalnya yang di sisi Allah, Allah tunjukkan ini kepadanya. Apa kata orang tadi? Saya sebenarnya, dia pertama tidak mau menceritakan, tapi karena didesak dia ceritakan. Saya sudah lama merindukan naik haji. Dari hasil ngesol sepatu ni, jahit sepatu ni, saya berusaha menabung terus. Contoh awak kini lah, awak di kampung-kampung, ya menabung sejak 40 tahun yang lalu deh, jak gadi-gadi, jak bujang-bujang ni orang, jaratuk orang, kalau nabung jak kini kan, ya, cik pia, 2 pia, sampai lo sekian juta, apa setor no. Nah, itu yang dia lakukan, terkumpul lah olehnya uang sekitar 300 dirham. Cukuplah dari Damaskus menuju Makkah dan Madinah. Menjelang berangkat, bini hamil puluh. Uang hamil kadang-kadang kan ngidam. Iya. Uang hamil kadang-kadang ngidam. Akhirnya bini ngidam, tabaun masakan tetangga. Kalau cimangga nak payah wanu, iko masakan tetangga. Ternyata tetangga itu janda pula. Hanya laki kan pengen kakian, kan boy rubat, minta masakan tetangga yang janda beranak 3 atau 4. Tapi karena istrinya minta, maka dia pergi. Assalamualaikum, salam. Dari balik pintu dia bilang, boleh saya minta masakan kalian untuk istri saya? Dijawab olehnya dari sebalik pintu, tidak bisa, tidak boleh. Dia orang dicuriga, masa kuahnya jadilah, soalnya istri saya sedang ngidam, tidak bisa. Begitu orang itu tegas menjawab dari dalam. Akhirnya karena diminta terus, akhirnya orang itu baru mengaku, innahu la yahillu lakum, ini makanan tidak halal bagi kalian, tidak halal bagi kalian. Terus gimana? Kan saya muslim, kamu kan juga muslim, sama kita, masa tidak halal? Jangan banyak cerita oleh juga, itu lebih kurang kan, malu kami menceritakan. Tolong ceritakan kenapa tidak halal. Akhirnya ceritakan, kami keluarga sudah 3 hari 3 malam tidak makan, hanya minum air saja. Akhirnya kami sabar nyari-nyari bekas-bekas makanan, jumpalah keledai mati, bangkai baru mati. Kan bau mati kan segar lagi yang bau, ya Pak. Itulah yang kami ambil untuk makan sekarang ini. Masih mau? Kalau itu tidak ada. Akhirnya beliau pulang ke rumah, sampaikan ke istrinya, mendengar keledai mati, tentu orang yang sehat
yang sehat tapi sih tidak mau lagi, hilang hidupnya. Akhirnya dia bersepakat sama istrinya, kalau gitu bagaimana uang ini kita kasih saja sama orang itu, ya, biarlah tidak jadi naik haji, diberikannya ke semuanya. Kan ini bedanya kita kaum muslimin dan muslimat. Ya, awak paling sanggupnya untuk saya makan tolok bayi kan ya, jadinya banyak lucunya, banyak lo kan di band lain-lainnya. Kan ada alasan kita gitu kadang. Awak nak memberi, tanya ke bini, wak bela orang tu sekian, deh, dia banyak mono, dia banyak lo bekon sana kan nak, selalu kadang-kadang gitu. Nah, istrinya tak setuju, dia kasih aja semuanya. Kasihan mereka, kalau dikasih untuk makan saja, habis lapar lagi. Tapi dikasih 300 dirham, mungkin bisa jadi modal usahanya. Nah, asal kiram dirahmati Allah, dia diberikan, tidak jadi haji. Rupanya inilah, tadi dia niatnya naik haji, ternyata terhalang oleh ini. Karena Allah mengatakan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah, menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh manusia. Nah, kalau sudah pahalanya menghidupi seluruh manusia, apalah artinya haji 70 orang, 1000 orang itu. Jelas Pak? Makanya Allah SWT, Nabi SAW melarang kita kenyang, tapi ternyata tetangga kita dalam kelaparan. Nah, Ustaz, ya jadi solusi Ustaz, walaupun batal, ya lepaskan aja lah. Tapi niat kita barangkali Allah Maha Penyayang dan Pengasih. Tapi kalau zahir yang kita pahami ya tidak. Tapi berapa banyak yang tidak menurut kita, tapi Allah berikan walaupun syaratnya tidak cukup, bukan atas kehendak kita. Wallahu taala alam. Bukan kehendak kita. Maka dia berikan dia pahala haji. Tapi apakah lepas rukun haji? Belum. Kan itu? Jangan gara-gara itulah dapat pahala haji sudah itu tidak payah. Tidak, bukan itu maksudnya. Jangan seperti atuk-atuk tu lah solat maghrib tu haji, nyala 3 kali ni haji. Jadi pas azan maghrib malah kambing, jadi melolo kambing. Ditegur oleh anak muda yang baru ngaji kayak kita-kita ni. Tu lam gaib tu mai kambing je lah. Jawab apa tu hajinya kan? Tersinggung dia. Tahu tak kamu? Saya sudah 3 kali solat di Mekah tu. Ya, mati kamu solat masjid tak sama dengan solat saya katanya. Jadi artinya kan solat sekali solat Masjidil Haram 100.000 kali solat. Tu 3 kali pay. Centong mat, sampai 10 hari. Ndak 10 aja, sampai 10 ndak bisa metong dia nak. 10 hari, berapa kali solat? 5. 10 hari 5 kali solatnya. 50 tu ya. 50 kali 1.000. Hah? 5.000. 5.000 kali salat. Kali 3. 5 boleh, ibu-ibu kali salat. Encik tu dapat salat. Umur 30 tahun. Baru salat. Alah 30 tahun dapat salat. Alah sampai dah. Tahu lah 40 tahun salat kali 5 baru 2.000 kan. Itu tadi mulai ibu ya apa adanya berapa jaga 2.000 ya. Kali lah dia 27 kali lipat berapa banyak kurang. Itu sabu dia mati yang tak salat kamu saja nak kan sama je salat dia ni. Kalau itu hitungan sudah itu tidak pergi haji, tidak masuk haji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kita kalau berhitung-hitung seperti itu akhirnya rusak agama kita. Payah dong dulu Pak. Kini pakai pita Allah. Panjang lah sampai. Di mana Pak ya?
Piti banyak kini, duang piti orang cik pia dua pianya. Kini puluhan juta piti uang. Iya, dan uang kayu ndak berdampet bahkan pia. Tahu bahkan pianya. Lain, nak dah bahkan pia. Dulu uang kayu dulu, indak bakopor pe jalan bakat tidiang. Tahu bakat tidiangnya? Hah? Lain. Itu mana ya Pak? Motor basah. Tak ada dulu leh. Hah? Oh, lambek bobi sapai. Oh, lambek bobi sapai. Nyewa di kampung je banyak. Tak ke mana-mana je mana ya? Mungkin lama kau tunggu, mungkin banyak pidi terkumpul. Atau kau nak ambil tambang tu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kita sudah niatkan walaupun kadang terhalang, tidak mustahil Allah berikan. Wa may yuhajir fi sabilillah thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah. Siapa yang hijrah di jalan Allah lalu tidak sampai mati dia di tengah jalan, maka pahala hijrahnya sampai. Demikian juga orang yang bertaubat, ya, dalam perjalanan yang meninggalkan maksiat, belum sempat berbuat kebaikan tapi sudah berniat untuk berbuat kebaikan dan sudah bertaubat meninggalkan kemaksiatan, Allah tuliskan pahala niatnya tadi. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.